Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya wa rabbani wal gausis somadani. Sayyid Maulana Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghawas Saifullahil Maslul Al-Qutub radhiyallahu an wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati pengelola acara Bunda Haya, Profesor Priyatno, Dr. Sari, Ibu Dwi, Al-Mukarramun, segenap wakil talqin Syekh Mursyid yang sempat hadir pada malam hari ini, yang berbahagia pemangku manaqib Ibu Jah Atik Dirawati, semoga beliau beserta keluarga selalu mendapatkan kejemaran rahmaniyah karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan sebagai pemangku manaqib pada manaqib online internasional. Iwan Ahwati seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manaqib online internasional pada malam hari ini, yang saya cintai, yang saya banggakan. Pada manqobah yang baru dibaca, itu disebutkan tentang kecerdasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah pada saat menuntut ilmu. Salah satu kitab penting dalam kajian tasawuf, Al-Anwarul Qudsiyah, itu menyebutkan bahwa salah satu syarat seorang mursyid itu harus mahir. Mahir itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara harfiah berarti pandai. Jadi seorang mursyid itu harus pandai. Pada kajian keilmuan, yang namanya kemampuan seseorang dalam memahami satu pasal ataupun satu hal di dalam disiplin ilmu, itu ada tingkatannya. Ada 3 tingkatannya. Tingkatan yang paling rendah adalah pandai, mahir. Jadi tadi disebutkan bahwa bagaimana kepandaian Syekh Abdul Qadir Jailani pada saat menuntut ilmu. Dikatakan pandai itu karena beliau menuntut ilmu dari banyak guru, begitu. Di dalam bertoriko termasuk kita itu harus kalau tidak dikatakan wajib untuk menuntut ilmu dari banyak guru, tetapi bermursyid harus kepada satu orang. Nah, ini dalam etika bertoriko semacam itu. Padahal di atas pandai, di atas mahir, itu ada lagi syatir. Yang namanya syatir itu artinya cerdas. Cerdas artinya bukan hanya sekedar pandai, tapi dia lebih daripada itu. Begini, kalau di dalam melaksanakan amalia, kita dituntut, apalagi sudah keluar maklumat gitu ya, keluar maklumat beberapa hari yang lalu, bahwa untuk menghindari bagaimana besarnya ancaman dajjal dan sebagainya, kita ini sudah wajib untuk membaca kalimat thayyibah, zikir la ilaha illallah, itu 825 kali dalam sehari semalam. Artinya setiap selesai sholat fardu yang 5 waktu, jangan dikurangi 165. Maksudnya begitu. Meskipun barangkali untuk hal-hal kondisi tertentu ada semacam toleransi harus bagaimana. Tapi diharapkan itu tidak kurang daripada itu. Nah, itu pandai.
Pandai dalam artian sesuai dengan aturan. Tetapi yang namanya syatir, cerdas, itu bukan hanya begitu. Orang apabila sudah biasa mengamalkan zikir 165, ditingkatkan menjadi 561, itu cerdas. Mengapa dikatakan cerdas? Karena di balik itu ada satu pengertian bahwa orang cerdas itu sendiri akan bisa lebih menikmati apa yang dilakukannya. Kalau sekali waktu, maaf-maaf, ini barangkali bagi kita pada waktu awal belajar zikir, setelah ditalkin zikir oleh Syekh Mursyid, mungkin perasaan kita agak 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 terkenal, agak agak, agak merasa berat dan sebagainya. Nah, sehingga kita dituntut bagaimana tajarrub miroron, latihan beberapa kali, bahasa bekennya riadoh semakin begitu. Itu sudah terbiasa menjadi 165 kali itu. Nah, apabila 165 kali sudah terbiasa, nah kita masuk ke dalam kategori mahir. Nah, tetapi orang terkadang apa ya, apabila sudah terbiasa, itu akan bisa lebih menikmati lagi. Menikmati bagaimana indahnya zikir, bagaimana nikmatnya zikir, bagaimana zikir itu sendiri bukan hanya merupakan satu kewajiban, tapi juga satu kebutuhan. Nah itu orang itu juga sudah cerdas yang semacam begitu. Gitu ya. Jadi apabila ada satu kondisi pada diri kita, ada sesuatu yang perlu diselesaikan seketika, maka jembatan yang akan menghubungi, yang menghubungkan antara satu masalah kita untuk sampai ke tempat yang lain bisa terselesaikan, nah itu dengan melaksanakan zikir. Orang itu sudah dikatakan sebagai syatir, sebagai cerdas. Kemudian di atas syatir, di atas cerdas itu ada lagi namanya abkori. Nah, kalau yang namanya abkori itu bukan hanya cerdas tapi jenius, gitu ya, jenius. Kalau yang namanya jenius itu sendiri, mungkin bagi seorang yang sudah ditalkin zikir, mengamalkan zikir, jumlah itu sudah tidak jadi patokan. Artinya bukan harus segitu, tidak begitu. Tapi kan meskipun apa saya katakan tidak jadi patokan itu, artinya tidak mungkin akan dikurangi dari patokan minimal. Gitu. Tetapi dia itu sendiri justru akan apa sih melakukan hal-hal lain. Begini, jadi kalau apa sih kita melaksanakan zikir la ilaha illallah sekian ratus kali, itu kan sebenarnya bukan untuk dibicarakan, bukan untuk didiskusikan, tapi untuk diamalkan. Kita bangun pada waktu malam hari untuk melaksanakan sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunat. Itu sudah bukan apa ya, bukan untuk dibicarakan, tapi untuk diamalkan. Nah ini yang namanya abkur itu begitu, gitu ya, tinggal diamalkan saja gitu. Nah yang namanya abkur itu sendiri justru melihat apa sisi-sisi lain yang mungkin tercecer, mungkin kurang jadi perhatian kita selama ini dari bagaimana seorang mursyid itu sendiri memberikan bimbingan kepada kita. Nah ini termasuk dalam ampori. Saya ambil contoh, hal-hal yang sepele. Bukan hal-hal yang berat, hal-hal yang sepele. Hal yang sepele semacam begini. Bagaimana pengarsa Abbas sebagai mursyid itu berpakaian. Itu perlu untuk diduplikasi oleh kita. Dalam artian apa? Itu namanya robitoh yang begitu. Gitu. Apalagi pada waktu bulan sekarang, Rabiul Awal, robitoh itu sangat dibutuhkan. Jadi yang namanya robitoh itu sendiri, bagi orang yang abpori, yang nilainya jenius, itu melihat sisi-sisi yang tercecer. Gitu ya. Apabila kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh pengarsa Abah, itu termasuk ke dalam bentuk robito. Contoh, setiap hari Kamis sore pengarsa Abah itu memotong kuku. Itu tuh coba kita ikutin. Nah kalau kita ikutin itu termasuk ke dalam kategori robito dan itu termasuk ampori. Dan diatur lagi oleh pengarsa Abah kalau yang namanya memotong kuku. Pertama, apabila memang kukunya kuku jari tangan, maka tangan kanan terlebih dahulu yang harus dipotong kukunya. Dan dimulai daripada telunjuk. Setelah telunjuk, baru kelingking. Setelah kelingking, jari manis, jari tengah, baru yang terakhir adalah ibu jari.
Nah, kalau bagian tangan kiri itu yang dipotong kukunya terlebih dahulu adalah kelingkingnya, kelingking, kemudian jari manis, jari tengah, telunjuk, baru ibu jari. Begitu juga dengan kaki. Apabila kita melakukan hal yang begitu, itu termasuk robito yang begitu. Nah, untuk kategori abkori, karena yang lain itu sudah merupakan kewajiban kita, kalau itu nggak usah dikomongin lagi. Itu kan mulai dari ring 1 sampai ring 4 kan itu semua itu kewajiban gitu ya. Semacam zikir jahar, zikir hobi, kemudian khotaman, kemudian manakiban, kemudian sholat-sholat sunnah, nah, itu nggak usah dibicarakan, hanya tinggal dilaksanakan yang begitu. Nah ini yang tercecer ini masuk ke dalam kategori jenius orang apabila memang mau melakukannya. Hal-hal lain diantaranya adalah semacam begini. Maaf ini mungkin terlampau pribadi gitu ya. Nah, tapi ini masuk ke dalam kategori Kogito gitu ya. Apa kesenangannya apa sih? Kesenangan, maaf, maaf. Makannya saja. Kalau kalau kita menyaksikan, mungkin di antara kita punya pengalaman masing-masing bersama dengan pengusaha apa. Abah minumnya apa, abah makannya apa, abah makannya bagaimana, kadarnya kira-kira banyaknya sebagaimana. Itu apabila kita ikutin, itu termasuk ke dalam abkor, semacam begitu. Itu Robito yang begitu, jangan diabaikan, gitu ya. Termasuk maaf maaf nih kalau abah ke Bandung, abah kalau masuk rumah makan yang mana dan sebagainya, itu kita ikutin semacam begitu termasuk ke dalam kategori Robito. Robito dalam nilai abkor. Nah, mengapa begitu? Nah, ini kan sesuai dengan uh, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang merupakan apa ya? Apa namanya? Bentuk kewajiban kita sebenarnya untuk mengikuti akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Al-Qur'an nyuruhnya begitu. Al-Qalam ayat 4 kan begitu. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya kaum Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Nah, itu kan akhlaknya akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, apalagi pada bulan Rabiul Awal itu kan disebutkan juga gitu ya. Nah, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mewarisi akhlaknya akhlak siapa, keberanian siapa, hilimnya dan sebagainya. Itu dibicarakan yang demikian. Nah, ini untuk hal-hal yang semacam begitu ternyata kalau kita melihat ini apa adanya gitu. Tahun 70-an kan ada satu buku ya, ada satu buku yang sangat terkenal dan itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Ditulis oleh seorang uh, peneliti bernama Michael Hart. Michael Hart kan berkebangsaan Kanada, agamanya Katolik. Karena sebagai seorang ilmuwan itu harus menjunjung tinggi ilmu gitu ya, harus mengabaikan semua yang terkait dengan yang tidak terkait dengan ilmu, termasuk agama gitu ya. Dalam artian dia penganut apa itu tidak usah dikedepankan, tapi yang penting adalah fakta di lapangan bagaimana. Nah, dia menginventarisir banyak orang-orang yang paling berpengaruh di dunia. Dari sekian banyak dia menghimpun 100 tokoh. Ternyata berdasarkan Michael Hart, ternyata orang yang paling berpengaruh di dunia nomor satu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Kita bisa membayangkan gitu ya. Nabi Muhammad ditetapkan oleh seorang ilmuwan itu sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Gitu ya. Ini tidak sembarangan, gitu ya. Tidak kalau berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan kajian-kajian keislaman mungkin nggak terlalu aneh. Nah, sementara nomor dua itu diduduki oleh Isaac Newton, penemu penemu sinar, dan Nabi Isa itu pada urutan yang ketiga pada buku itu. Michael Hart itu ternyata memberikan alasan, mengapa Nabi Muhammad SAW itu ditetapkan sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia nomor satu, gitu ya. Ternyata alasannya sederhana. Nabi Muhammad itu telah mampu merubah wajah dunia dari semula akhlak pada waktu itu, pada masa jahiliyah, penuh dengan zuluman, bergelimang dosa di mana-mana, maksiat merajalela di setiap sudut. Ini ternyata dirubah
dirubah oleh Nabi menjadi masyarakat yang marhamat, yang penuh kasih sayang dalam jangka waktu relatif singkat, hanya sekitar 23 tahun. Untuk kelas dunia, merubah wajah dunia itu sendiri itu terlampau cepat apabila dilaksanakan hanya sekitar 23 tahun. Nabi Nuh alaihissalam saja itu merubah bagaimana eh, masyarakat pada waktu itu sudah harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memerlukan waktu 950 tahun. Lama sekali. Tapi Nabi Muhammad hanya 23 tahun. Nah, itu hanya itu alasan yang disampaikan. Yang disampaikan oleh siapa? Oleh Michael Hart itu sendiri. Dia tidak menyebutkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, sampai waktu yang begitu singkat ternyata bisa menyelesaikan persoalan hidup. Nah, ini yang perlu untuk kita ketahui. Perlu untuk kita ketahui dan perlu untuk kita jadikan paling tidak sebagai parameter kita ini sudah sampai di mana. Ikhwan rahimakumullah. Pada waktu Nabi Muhammad SAW menerima perintah pertama dari Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan asma Allah. Itu pada waktu itu orang-orang Arab jahiliyah itu lagi gandrung untuk memuja-muja dewa. Memuja dewa. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Gitu kan di dalam Al-Quran surat An-Najm. Ada 3 dewa yang dinyatakan sebagai dedengkot semacam begitu. Dan setiap orang Arab jahiliyah, apabila ternyata memang mau bepergian kemanapun, termasuk hanya sekedar ke warung, itu harus pamit dulu. Pamit kepada dewa, kemudian membaca syair-syair. Syair-syair Arab yang ditempelkan pada dinding Ka'bah. Itu kebiasaan yang semacam begitu. Nah, begitu datang wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbik, dirubah oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi langkah pertama keberhasilan seseorang dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW untuk bisa merubah wajah dunia, yang dilakukan adalah merubah sumber bacaan. Nah, jadi asal masyarakat pada waktu itu gandrung untuk memuja-muja dewa dengan syair-syair jahiliyah semacam begitu, itu dirubah dengan membaca Al-Quran Karim. Nah, Al-Quran itu sendiri kan yang pertama kan perintah untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Iqra bismi rabbik. Begitu. Nah ini apabila itu yang dilakukan oleh kita zaman sekarang, itu kan sekarang sumber bacaan begitu banyak, ya, tak terhitung. Uh, Kalau dulu waktu kita masih kanak-kanak mungkin kita orang tua kita masih mengalami kesulitan mencari ilmu. Ini anak ini maksudnya kita ini mau dimasukkan ke sekolah mana? Itu waktu itu termasuk ke dalam kategori sulit. Kalau sekarang itu bukan sulit mencari ilmu. Yang paling sulit sekarang adalah memilah-milah ilmu. Karena ilmu datang dengan sendirinya, bisa masuk ke dalam kamar tidur sekalipun lewat internet dan sebagainya. Apabila kita tidak punya filter, ini bisa jadi merupakan satu terobosan yang sangat berbahaya. Begitu. Karena bisa saja orang itu menjadikan apa yang ia baca itu menjadi sumber hukum, semacam begitu. Nah ini ternyata Nabi Muhammad merubah sumber bacaan. Apabila ternyata memang sumber bacaan pokok yang dibaca oleh kita semua adalah berbentuk Al-Quran Karim, bukan hal yang mustahil gitu ya, maka kita pun akan mampu merubah wajah dunia. Makanya terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pengusaha sebagai mursyid kita itu melebihi daripada langkah siapapun. Abah mengeluarkan maklumat harus begini, ternyata di belakang hari, ternyata memang itu persoalan yang harus diselesaikan oleh kita semua. Dan kita tidak menafikan ya, itu memang yang dilakukan. Memangnya kenapa? Karena apa itu sebagai mursyid, itu diberitahu apa yang bakal terjadi dan sebagainya. Tapi jangan dilupakan bahwa surat Al-Alaq yang memerintahkan kita untuk belajar, kita diperintahkan untuk membaca, jangan lupa lihat ujung akhirnya, gitu ya. Ujung bagian akhir daripada apa? Daripada surat Al-Alaq, daripada kewajiban kita membaca itu sendiri, ada kalimat wasjud waqtari. Dua perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya menggunakan kalimat fi'il madhi. Kalimat fi'il amr, kata kerja bentuk perintah. Wasjud, sujudlah, waqtarib, muraqabahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu apapun yang kita pelajari, yang kita miliki,
kayaknya nggak banyak-banyak amat manfaatnya kalau ujungnya kita tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dijadikan patokan bagi kita, mengapa yang mulia pengarsa Abah bukan hanya sebagai mahir tapi syatir tapi juga sebagai ampori, gitu ya. Begitu piawai bagaimana mengarahkan murid-muridnya, mengarahkan kita semua untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Dengan cara demikian, maka kita pun sebenarnya akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang diharapkan akan tetap mampu bersujud dan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sujud mungkin dikatakan sebagai apa ya? Eh, Salah satu tantangan Nabi pada waktu itu. Tantangan Nabi sebab kan apabila melakukan satu amaliyah ibadah itu sendiri kan godaannya begitu banyak. Banyak yang nggak suka. Yang nggak suka bisa jadi datang daripada keluarga kita, gitu ya. Waktu itu kan yang tidak senang kepada Nabi Muhammad SAW adalah Abu Jahal. Sampai-sampai Abu Jahal kan sesumbar. Abu Jahal sesumbar kepada CS-nya gitu ya. Dia nanya, Abu Jahal nanya kepada siapa? Kepada teman-temannya. Kalian masih melihat Muhammad masih menempelkan dahi pada tanah, maksudnya sujud begini. Dijawab oleh teman-temannya, ya aku masih melihat begitu. Kemudian dia sesumbar. Demi Lata dan Uzza, apabila dia masih melakukan yang demikian, akan aku injak lehernya dan aku benamkan ke dalam tanah. Itu kata Abu Jahal karena ketidaksukaannya kepada Nabi, karena merasa tersaingi dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, sekali waktu ternyata memang skenario indah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Jahal dan CS-nya itu di dibuat melihat Nabi sedang melaksanakan sujud pada waktu itu. Ini dikomporin gitu ya. Ayo dong, injak dong leher Nabi. Tapi ternyata Abu Jahal itu nggak bisa, nggak mampu. Dia gemeteran, wajahnya pucat. Nah, kemudian begitu ditanya oleh teman-teman, mengapa kamu begitu? Katanya kamu ingin menginjak leher Muhammad. Bukan, di depan Muhammad itu ada apa? Ada parit yang terbuat daripada api. Dan di situ banyak makhluk-makhluk lain. Makhluk-makhluk lain yang berterbangan, bersayap dan sebagainya. Aku benar-benar nggak mampu. Makanya dia mengundurkan. Mundur. Para sahabat minta konfirmasi kepada Nabi. Memangnya ada apa ya Rasul? Enggak, satu langkah saja Abu Jahal mau menyerang aku, dia akan terbakar. Namanya kenapa? Ternyata memang setiap orang melaksanakan ibadah, apalagi dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, ikrar, dan diakhiri dengan wasjud, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dilindungi, akan diproteksi oleh junudun lam tarawha, oleh malaikat-malaikat yang tidak terlihat secara kasat. Begitu. Apabila itu yang dilakukan oleh kita, dan itu dicontohkan oleh para sahabat, bukan hal mustahil. Kita kemanapun dan dimanapun, selama istiqomah di dalam melaksanakan amaliyah, selama itu pula kita pun akan dilindungi oleh Allah Subhanahu. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsa Abah sebagai mursyid kita, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya dengan karamah guru agung yang mulia pengarsa Abah Kawas radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.